warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akstia Tarianti dengan NIM 11190801. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Jurnalnya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan Konveksi dan Sablon Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Yang pertama kita akan membahas siapa penulis dan tahun terbitnya. Penulisnya itu ada Raja Sabarudin, Meli Juniarti, Ardiansyah, dan Wahyu Nugraha. Diterbitkan pada Maret 2020. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan. Permasalahan di jurnal ini ada dua. Yang pertama itu konversi dan sablon ini itu biasanya pesanan itu kan dalam jumlah besar, dan di konveksi ini belum ada penerapan teknologi sistem informasinya. Selanjutnya kita akan bahas solusi. Solusi yang terdapat di jurnal itu adalah mereka akan membuat sistem informasi konveksi dan sablonnya menggunakan dengan berbasis web. Selanjutnya kita akan bahas data yang dipakai apa saja. Di jurnal ini ada 4 data. Yang pertama ada data produk, data pemesanan, data konsumen, dan data penjualan. Selanjutnya kita akan membahas metode, apa saja metode yang ada di jurnal ini. Metode penelitian deskriptif ini merupakan penelitian menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan yang sudah terjadi. Selanjutnya ada metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan di sini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Kemudian ada wawancara. Di sini penulis mewawancara dengan cara melakukan tanya jawab mengenai kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian ada dokumentasi. Di sini penulis mendokumentasi data-data yang diperlukan. Kemudian ada studi pustaka. Penulis mencari data-data yang diperlukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka, seperti referensi buku. Selanjutnya ada metode pengembangan software. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Ini merupakan proses kebutuhan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak yang terdiri dari rancangan sistem usulan yang digambarkan menggunakan UML seperti use case, activity diagram, class diagram, dan user interface. Yang ketiga ada code generation. Ini dijadikan sebagai pengimplementasikan atau membuat kode program. Yang terakhir ada pengujian, minimalisir kesalahan dan memastikan keluaran atau output yang diinginkan sesuai yang diharapkan. Oke, yang terakhir kita akan membahas hasil yang ada di jurnal ini. Hasilnya itu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan user interface. Untuk use case diagramnya itu ada dan customer, use case diagram direktur, use case diagram admin, dan use case diagram customer. Untuk activity diagramnya itu ada activity diagram login direktur dan admin, activity diagram menu utama direktur, activity diagram menu utama admin, activity diagram menu pemesanan direktur dan admin, activity diagram laporan pemesanan pada direktur, activity diagram pemesan pada customer, activity diagram menulis pemesanan pada customer. Sini terdapat kelas diagramnya. Ini adalah kelas diagram yang ada di jurnal. Yang terakhir ada user interface. User interface di sini terdiri dari user interface halaman utama, user interface keranjang belanja, user interface pembayaran, user interface validasi pemesanan, user interface hasil laporan bulanan, dan user interface hasil laporan jurnal penjualan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nadia Putri, NIM 11190806. Di sini saya akan menampilkan hasil review jurnal yang sudah saya persiapkan. Ada penulis dan tahun, ada permasalahan, ada solusi, ada data, ada metode, ada hasil. Judulnya yaitu aplikasi penjualan tunai berbasis web pada Siti Damar Abadi Pontianak menggunakan metode waterfall. Penulis dan tahun, penulisnya adalah Nurbalasari dan Valentina Ligia Media, dan tahun terbitnya September 2020. Permasalahan: Siti Damar Abadi Pontianak melakukan pengelolaan data transaksi seperti pencatatan, penjualan, dan pembayaran, serta penghitungan masih menggunakan sistem manual. Penyimpanan data atau dokumen masih dalam bentuk arsip. Solusi: membuat sistem informasi penjualan tunai berbasis web pada Siti Damar Abadi Pontianak. Data: yang pertama ada data user, ada data barang, data customer, data supplier, data penjualan, dan data pembelian. Metode yang digunakan, metode penelitiannya ada observasi atau pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung melalui bagian administrasi, wawancara atau interview, melakukan wawancara langsung dengan bagian administrasi, keuangan yang bernama Tristania Palupi sebagai bendahara. Yang ketiga atau yang terakhir adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan beberapa referensi yang bersumber dari e-book, buku, dan referensi-referensi lainnya. Metode pengembangan softwarenya yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu sistem komunikasi yang memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem merupakan spesifikasi yang membantu dalam menentukan perangkat keras, dan desain sistem juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada kode generation atau pengkodean, yaitu memasukkan perintah-perintah ke dalam aplikasi. Yang terakhir adalah pengujian. Pengujian tahap ini merupakan tahap perancangan perangkatan lunak kelas sebagai program, dan unit pengujian unit telah diverifikasi pada setiap unitnya yang telah memenuhi spesifikasinya. Hasil use case diagram, ada use case diagram admin, ada use case diagram pimpinan. Activity diagram, ada activity diagram login admin, ada activity diagram menu admin, ada activity diagram menu mengelola master data, ada activity menu mengelola transaksi diagram, transaksi data, ada activity diagram login pimpinan, activity diagram menu utama pimpinan, activity diagram menu mencetak laporan, activity diagram menu menampilkan chart atau diagram.
juga user interface, yaitu user interface tampilan login, user interface tampilan menu utama hak akses admin, user interface tampilan menu utama hak akses pimpinan. Itu yang dapat saya sampaikan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode penelitian. Saya Agustri Indriani, NIM 11190807. Judul: Aplikasi Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Kas pada Rafa Laundry berbasis web. Yang akan saya bahas adalah 1. Penulisan dan tahun, 2. Permasalahan, 3. Solusi, 4. Data, 5. Metode, 6. Hasil. Yang pertama, penulis dan tahun. Dituliskan oleh 1. Yeni Mardi, 2. Andi Saputra, 3. Wesky Stephen Darmawan, 4. Sri Murni, yang diterbitkan pada September 2020. Yang kedua, permasalahan. Proses pencatatan arus kas yang masih konvensional dan rentan akan kesalahan. Ketiga, solusi. Solusinya yaitu menerapkan sistem informasi berbasis website pada pelayanan jasa laundry sehingga dapat menguntungkan pemilik usaha karena dapat melakukan monitoring dari jarak jauh tanpa harus datang ke tempat usaha. Yang keempat adalah data. Data dibagi menjadi 2, yaitu 1. Data pendapatan, 2. Data pengeluaran kas. Yang kelima, metode. Metode dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode pengembang perangkat lunak, yaitu analisis, desain, pengodean, pengujian, pemeliharaan. Kemudian metode yang kedua adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi pustaka. Yang terakhir adalah hasil. Proses sistem berjalan adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Yang pertama adalah proses transaksi pendapatan dan kedua adalah proses transaksi pengeluaran. Use case diagram adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami fungsional sistem yang dibangun. Yang pertama adalah pemilik, kedua login, ketiga karyawan. Activity diagram adalah menggambarkan aluran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang pertama login, kemudian transaksi pesanan, transaksi penerimaan, transaksi pengambilan, kemudian cetak laporan. Yang terakhir adalah user interface. Akan berisi mengenai penggambaran interface dari rancangan program. Yang pertama login, yang kedua halaman utama, ketiga mengolah admin, keempat mengelola transaksi pendapatan, kelima mengelola transaksi. Sekian pembahasan saya dalam mereview jurnal yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Kas pada Rafa Laundry yang berbasis web. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Weni Grisdayanti dengan NIM 11190828. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas terhadap sistem pengendalian internal pada studi kasus PT Golden Communication Tanjung Balai Karimun dengan kode nomor volume 1 nomor 2 Juli 2020 PPP 56-63. Penulisnya Yusma Lina, Sri Elvi Safitri, Kasirul Fadli, Ferawati Tambunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, penjualan, dan penerimaan kas terhadap pengendalian intern. Penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif, meneliti menggunakan penelitian asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel dengan prosedur pengumpulan data penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, atau lapangan. Selanjutnya, subjek penelitian. Di sini yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen, di mana konsumen sangat berpengaruh
sangat memerlukan informasi untuk menentukan keputusan suatu produk yang akan berkebeli di pasaran. Keputusan yang selalu diharapkan oleh produsen, apakah pesan yang disampaikan lewat promosinya telah dapat terjangkau di pasar yang telah diharapkan atau belum. Metode penelitiannya. Di sini metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data numerikal atau angka yang diperoleh dengan metode statistik, serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka penguji hipotesis sehingga diperoleh signifikan hubungan antara variabel. Hasil penelitiannya, yang pertama ada hasil uji reliabilitas variabel sistem informasi akuntansi penjualan X1. Di sini kita bisa lihat tabel item total statistiknya dari item 1 sampai item 15 berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 17.0. Di atas terlihat bahwa nilai kombrang atau alpha dari 23 orang responden untuk 15 item pertanyaan yang ada dalam variabel sistem informasi akuntansi penjualan masing-masing memiliki tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 pertanyaan dalam variabel sistem informasi akuntansi penjualan tersebut sudah reliable. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas variabel pengendalian intern Y. Kita bisa lihat tabel item statistiknya berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 17.0. Di atas terlihat bahwa kombrak alpha dari 23 orang responden untuk 15 item pertanyaan yang ada dalam variabel pengendalian intern masing-masing memiliki tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 pertanyaan dalam variabel pengendalian intern tersebut sudah reliable. Selanjutnya, hasil output regression config. Berdasarkan tabel output tersebut, maka model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan 4,690 ditambah 1,169 X1 ditambah 0,051 X2 ditambah E. Dalam persamaan ini, besarnya konstanta semua bernilai positif. Ini menunjukkan nilai koefisien variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan X1 dan penerimaan kas X2 menunjukkan pengaruh positif terhadap pengendalian intern Y. Selanjutnya, hasil uji minus T coefficients. Di sini ada tabelnya, bisa kita lihat. Selanjutnya ada uji F atau ujian simulation. Ada datanya, kita bisa lihat di sini bahwa dari tabel di atas bahwa terlihat nilai F statistik sebesar 0,000 yang berarti nilai F statistik kurang dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simulation antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi R2. Kita bisa lihat tabel summary. Diketahui angka R sebesar 0,976 atau 97,6%, artinya kolerasi antara variabel sistem informasi akuntansi penjualan dengan efektivitas pengendalian internal penjualan terjadi hubungan yang erat karena nilai R mendekati 1. Dari pengujian tersebut juga dapat lihat besarnya R square 0,952 atau 95,2%. Hal ini berarti sistem informasi akuntansi penjualan menjelaskan terhadap pengendalian internal penjualan dengan besar pengaruh 0,952 atau
setara dengan 95,2%. Dengan demikian, tinggi rendahnya pengendalian internal penjualan dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi sebesar 95,2%, sedangkan sisanya 4,8% dijelaskan faktor lain di luar model. Hasil pembahasannya dari analisa data. Dari hasil penelitian yang dilakukan, forecast penjualan perusahaan pada PT Golden Communication Tanjung Balai Karimun masih sederhana, tetapi secara umum dapat dikatakan cukup baik meskipun proses penjualan yang dilakukan secara manualisasi, tetapi tidak semuanya manual. Masih ada penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk mencetak dokumen-dokumen tersebut, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Kekuatan dalam jurnal ini atau pada PT Golden Communication, penjualan yang baik yaitu dengan adanya pemisahan tugas antara yang mengelola bagian marketing penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, serta bagian keuangan agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan dalam proses kegiatan perusahaan, sehingga akan lebih aman dan efektif dalam kegiatan penjualan. Kelemahannya, adapun pada bagian marketing penjualan tidak melakukan pengecekan PO atau pre-order, tetapi langsung diproses lanjut sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan administrasi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah pada bagian gudang dan pengiriman tidak dilakukan secara terpisah. Ini memungkinkan akan terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam proses pengarsipan maupun pengiriman barangnya. Kesimpulan dari jurnal ini, adapun beberapa saran yang penulis sarankan dalam penelitian ini adalah salah satunya pemisahan fungsi kas dengan fungsi akuntansi sehingga kas hanya menerima pembayaran dari customer dan menyetorkan ke bank, sedangkan untuk pencatatan sebaiknya dilakukan oleh karyawan lain, bisa dengan menambahkan karyawan baru khusus bagi pencatatan dan pembukuan atau diserahkan ke bagian administration dan finansi koordinator. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.